Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita masuk pembahasan tentang perkembangan pada wanita. Minggu lalu perkembangan pada pria ya. Baik, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sekolah sudah masuk pembahasan tentang perkembangan pada wanita? Sudah? Sudah ya. Ya, perkembangan pada wanita ini kurang lebih hampir sama ya, sama seperti pada pembahasan tentang perkembangan pada pria. Ada beberapa hal mungkin yang berbeda antara wanita dengan pria. Kaitannya dengan apa? Yang pertama nanti kaitannya dengan ciri-cirinya ya, ciri-cirinya berbeda antara laki-laki dengan wanita. Ciri utama dan ciri atau ciri primer dengan ciri sekunder, ciri utama atau ciri fisiknya ya. Oke, kita langsung mungkin pembahasan pertama yaitu kalau masih ingat minggu lalu kita sudah bahas ini, yaitu bedanya antara perkembangan dengan pertumbuhan ya. Perkembangan dengan pertumbuhan. Tumbuh sekali lagi sampaikan bahwa tumbuh itu ketika seseorang atau dalam hal ini wanita ya mengalami proses dari dia ukurannya pendek menjadi tinggi, itu namanya tumbuh. Dari tadinya ringan menjadi berat, dari tadinya kecil menjadi besar, itu namanya tumbuh, gitu ya. Itu pertumbuhan. Perkembangan proses menuju kedewasaan. Ditandai apa? Ditandai dengan mengalami menstruasi, karena kita bahas adalah para wanita kan, ya. Jadi dia perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Kapan sih tahunya seorang wanita itu dewasa? Lihat saja dia sudah menstruasi atau belum ya. Atau ciri-ciri fisik yang lainnya nanti. Kalau menstruasi itu pasti dialami oleh seorang wanita, tapi kalau ciri-ciri fisik belum tentu dialami oleh seorang wanita. Tapi secara umum nanti kita bahas saja ya. Ini perbedaan antara tumbuh dengan berkembang. Kita masuk ke bahasa selanjutnya. Nah, oke ya, ini gambaran bagaimana tahapan perkembangan pada seorang wanita ya, tahapan perkembangan pada seorang wanita dari tadinya bayi gitu ya, yang tadinya masih suka ngempeng gitu ya, kemudian juga masih suka ngompol, makan masih disuapin gitu kan ya, kalau nggak dikasih bisanya cuma nangis ya, kemudian bertambah usianya, bertambah tingginya, bertambah beratnya menjadi masa kanak-kanak ya. Kanak-kanak, ingat usia bayi itu dari 0 sampai 5 tahun. Kanak-kanak itu 5 tahun sampai 10 tahun. Ini kanak-kanaknya apa? Anak-anak ya. Udah mulai bisa berinteraksi dengan teman-temannya gitu ya. Kalau biasa senang main boneka-bonekaan, orang-orangan, masak-masakan dan sebagainya ya. Itu pada masa kanak-kanak. Beranjak kemudian dari usia 10 tahun ke atas sampai usia 14 tahun ya, 14 tahun remaja tuh ya, 14 tahun usia 20 tahun ya, usia pertumbuhan itu 20 tahun. Tapi kalau pada wanita itu usia pertumbuhan kurang lebih sekitar 18 tahun lah ya, 14 tahun ya usia remaja ya. Nanti di usia remaja ini akan mengalami masa namanya pubertas gitu kan. Adanya apa? Seorang wanita sudah mengalami menstruasi. Yang wanita sudah semua yang menstruasi ya, alhamdulillah gitu ya. Yang wanita sudah mengalami menstruasi semua, yang laki-laki juga sudah ya. Maka sudah kita bahas sudah mengalami menstruasi. Artinya apa? Artinya akarnya sudah sempurna. Akarnya sudah sempurna, sudah bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang itu diperintahkan, mana itu yang dilarang. Kalau itu sebuah perintah, sholat 5 waktu harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau seorang wanita tidak berhalangan, ya. Laki-laki bisa tidak berhalangan? Bisa. Misalnya apa? Ya. Misalnya dia habis mimpi basah, itu nggak boleh sholat dulu kan? Mandi dulu, ya. Tapi kalau laki-laki tidak ada istilah
tidak bisa sholat sama sekali, nggak mungkin ya. Pasti bisa, pasti bisa diusahakan sholat. Tapi kalau seorang wanita ada masa di mana tadi dia nggak sholat sama sekali, ya, ketika menstruasi ya, walaupun dia mandi wajib, kalau masih keluar darah ya nggak boleh sholat. Gitu. Tapi kalau laki-laki selesai mandi wajib harus sholat, gitu, ya. Harus sholat karena sudah selesai masa proses yang dibasahnya, kemudian selesai dengan mandi wajib. Kalau pada wanita menstruasi itu ada waktunya kan, kurang lebih sekitar 7 hari lah, gitu ya. Tapi ada juga bisa yang lebih ya. Dari 7 hari, ada juga yang kurang. Tergantung balik lagi pada individunya. Ya. Itu ya. Jadi itu masa pubertas, kemudian masa dewasa, ya, beranjak usia 20 tahun atau 18 tahun ke atas, ya, sampai usia tua ataupun lansia. Nih, ya. Dari kanak-kanak peralihan berpindah ke masa remaja itu ada masa namanya pubertas. Apa itu pubertas? Ini kan ada 2 ciri pubertas tuh. Ya. Masa pubertas ada 2 ciri. Ciri primer atau ciri utama. Apa sih? Ya, mengalami menstruasi kan, ini terjadi pada ini ciri primer, ciri utama pasti dialami ya. Oleh wanita. Mengalami menstruasi. Mengalami menstruasi ya. Apa itu menstruasi? Menstruasi itu meluruhnya dinding rahim disertai keluarnya darah ya. Menstruasi, mengalami menstruasi ya. Mereka jadi rahim dengan keluarnya darah dari alat kelaminnya atau kemaluannya. Nah, sini ya. Jadi dinding rahimnya tuh makanya kalau seorang wanita itu ketika mengalami menstruasi ada yang rasanya sakit banget ya. Karena memang dinding rahimnya itu diluluhkan gitu. Misalnya maksa gitu. Tembok ya. Kan kalau dia bagus itu tembok ya, kita tembok itu dilapis sama cat ya. Nah catnya ini misalnya pengen diganti, sebaiknya itu diluluhkan dulu, dibersihkan dulu ya. Dibersihkan, itu proses peluluhan ya. Oke, ini ciri primer ya, ciri utama, kemudian ciri sekunder atau ciri fisik. Ya. Ciri sekunder atau ciri fisik tidak selalu dialami ya. Tidak selalu dialami oleh wanita. Misalnya apa? Payudaranya membesar ya. Kenapa dalam besar nanti kaitannya untuk proses menyusui kan?
diproduksi itu susu, diproduksi ASI, ya. Jadi ASI itu diproduksi pada saat seorang wanita akan memiliki bayi. Ya. Pada masa kehamilan itu sudah diproduksi ASI, ya. Cuma tidak banyak. Nanti setelah bayinya keluar, baru produksi ASI-nya akan melimpah. Kenapa? Karena kebutuhan gizi seorang bayi yang baru lahir itu ya lewat ASI ibunya, itu yang paling bagus, yang paling top itu lewat ASI, ya. Kemudian suaranya melengking. Apa suaranya melengking? Apa suara melengking? Apa? Nyarinya? Betul nggak sih melengking? Ya, tinggi lah ya. Suaranya melengking, ya. Tinggi. Kemudian kulit lebih halus. Ya. Jadi kulitnya pegang-pegang dia lebih halus dia. Kayaknya dengan paru emas. Kemudian ada kelaminnya membesar. Tumbuh rambut di daerah tertentu. Pinggulnya membesar. Oke, pinggul membesar ini nanti kaitannya buat tempat jalan keluarnya bayi, ya. Jadi pinggulnya ini itu membesar, nanti kaitannya buat keluarnya bayi, kan bayi di rahim. Kemudian nanti kan untuk membuka jalan keluarnya itu ya salah satunya pinggulnya harus membesar. Kalau mungkin nanti bayinya akan susah di sini. Ya, ada seorang ibu yang pinggulnya dia tidak besar, ya, akhirnya bayinya susah butuh ekstra. Ini ya, ini ciri-ciri pubertas, baik itu ciri primer ataupun ciri sekunder. Baik, ya. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas, ya, ada menstruasi tadi sudah kita jelaskan, ada juga peristiwa namanya ovulasi, ya. Ovulasi. Ovulasi itu pelepasan sel telur dari ovarium. Jadi proses pelepasan sel telur dari ovarium. Nanti si sel telur yang dilepaskan, ya, itu nanti dia akan mengalami dua peristiwa, ya. Di sel telur nih yang dihasilkan ini bisa mengalami menstruasi, ya. Maksudnya kalau dia tidak dibuahi, dia akan mengalami peristiwa menstruasi, dihancurkan di sel telurnya. Tapi kalau dia dibuahi, seorang wanita akan mengalami fase namanya kehamilan, ya. Jadi peristiwa menstruasi ini dampak dari, ya, kakak ulangin ya, peristiwa meluruhnya dinding rahim ini pada seorang wanita terjadi karena sel telurnya tidak dibuahi. Dibuahi oleh siapa, Kak? Dibuahi oleh sperma, ya. Dibuahi sama sperma. Kakak ulang ya, seorang wanita setiap bulan itu menghasilkan satu ovarium. Ovarium menghasilkan satu ovum atau sel telur setiap bulan. Sel telur itu nunggu di dalam saluran reproduksi seorang wanita. Nunggu apa? Nunggu dua kemungkinan. Kalau dia dibuahi, nanti seorang wanita mengalami masa kehamilan. Kalau dia tidak dibuahi, seorang wanita mengalami fase menstruasi, diluruhkan ini rahimnya bersama dengan sel telurnya dihancurkan.
prosesnya berapa? Tadi yang sampaikan menstruasi itu ada yang seminggu, ada yang lebih dari seminggu. Kalau sudah selesai, nanti dibentuk lagi di rahimnya. Sel telurnya akan dibuat lagi, kemudian mengalami ovulasi, dilepaskan lagi. Nunggu lagi ya, dua kemungkinan, dibuahi atau tidak dibuahi. Kalau dibuahi terjadi proses kehamilan, kalau tidak dibuahi terjadi peristiwa menstruasi. Ya. Sederhananya seperti itu, ya. Oke, wanita yang masuk ke masa pubertas terkait dengan menstruasi, ya adanya berarti seorang wanita sudah mampu menghasilkan sel telur. Ya, siapa? Ovariumnya menghasilkan sel telur. Ketika masa pubertas pada wanita terjadi peristiwa ovulasi ini, pelepasan sel telur oleh ovarium, dilanjutkan dengan menstruasi. Ya, kalau dia pubertas kan gak ujung-ujung langsung ya. Maksudnya ketika dia pubertas kan seorang wanita kan alaminya gak langsung menikah kan gitu ya. Karena jarang sih yang masih anak-anak masih SD kan langsung menikah kan enggak ya. Makanya biasanya bisa ovulasi akan mengalami peristiwa menstruasi. Tuh. Menstruasi menandakan tidak terjadi pembuahan ini ya. Tidak terjadi pembuahan ya. Menstruasi tidak terjadi pembuahan. Ini proses pembuahan nih namanya fertilisasi. Jadi kalau tidak ada pembuahan maka terjadi menstruasi. Nah ini ya terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Bertemunya sel telur ya, atau peleburan sel telur dengan sel sperma. Ini dua ini lebih ke fertilisasi. Nanti akan membentuk namanya zigot, morula, blastula, itu blastula. Bentuk tuh. Dari fertilisasi zigot, morula, blastula sampai akhirnya menjadi janin. Janin menjadi bayi. Dan seterusnya bayi menjadi anak dan seterusnya. Ya. Nah ini prosesnya. Ini ya. Setelah terjadi fertilisasi, pembelahan zigotnya membelah dari satu sel menjadi dua sel. Ya. Menjadi bola-bola yang sangat banyak sampai akhirnya menjadi morula dan blastula. Nanti setelah itu ditanam di mana? Ditanamnya di rahim ya. Ditanamnya di rahim ibu, menunggu selama 9 bulan atau 40 minggu, bisa juga kurang yaitu 38 minggu, ya, ada juga yang 40 lebih ya, tergantung bayinya. Nanti terbentuklah yang tadinya sel menjadi janin. Ya, janin itu sebutannya ketika sudah lengkap organ-organnya, tangannya sudah ada, kakinya sudah ada, bagian wajahnya sudah terbentuk, ada mata, hidung, telinga, mulut, itu namanya janin. Ya. Kalau masih sel, belum disebut janin. Ya. Seorang bayi atau janin mendapatkan makanan dan oksigen itu lewat ibunya, lewat plasenta, tali pusar itu. Jadi kalau ibunya makan, dia dapat makanan lewat tali pusar. Dia oksigen juga sama. Jadi terus berkembang sampai akhirnya besar cukup usianya, kemudian proses kelahiran. Ini ya fertilisasi pembuahan. Oke, lanjut ke usia. Tadi kan pembahasannya remaja ya, pubertas. Kita masuk ke usia
oma lagi, nenek oma. Kemudian terjadi peristiwa menopause ya. Menopause ada namanya menopause ya. Menopause ini peristiwa di mana tidak atau berhenti mengalami menstruasi. Jadi seorang wanita itu nanti kalau usia yang sudah lansia tidak lagi mengalami menstruasi. Kenapa kok bisa berhenti? Karena ini sebenarnya tidak mengalami, sudah tidak diproduksi sel telurnya. Ya. Jadi pada usia lansia sel telurnya sudah selesai diproduksi lagi. Itu kalau pada wanita. Kalau sel telur tidak ada, ya tidak akan terjadi ini. Tidak akan terjadi ini dan tidak akan terjadi ini kehamilan. Ya. Jadi sampaikan kalau permasalahan sendiri. Kalau seorang laki-laki lansia itu terus diproduksi sperma. Kemarin kakak sudah sempat jelaskan. Kalau laki-laki yang sudah lansia menikah dengan wanita yang masih produktif ya, yang masih mengalami menstruasi, itu bisa punya keturunan, bisa punya anak. Tapi kalau seorang wanita yang sudah lansia menikah dengan laki-laki yang masih muda, ya, atau laki-laki yang sudah lansia pun dia tidak akan punya keturunan. Kenapa? Karena sudah tidak dihasilkan ovum, sel telurnya sudah berhenti diproduksi, maka tidak akan terjadi peristiwa fertilisasi. Ya. Kemudian tubuh semakin rentah, wajah dan tangan keriput. Ya, sel-selnya banyak yang mati, tapi tidak diproduksi lagi, tidak dibentuk lagi. Tubuh semakin rentah, dan tubuh banyak uban dan banyak rambut yang rontok ya. Gigi mulai tanggal, ompong, tidak tumbuh lagi. Tubuhnya membungkuk ya, tidak tegap seperti masih muda. Kemudian ini ya, cara menjaga kesehatan dalam reproduksi pada seorang wanita yang sudah mengalami masa remaja atau pubertas ya. Biasakan mandi secara teratur minimal sehari 2 kali ya, jangan sampai sehari sekali. Gunakan pakaian dalam yang berbahan dasar katun. Kenapa dipilih bahan dasar katun? Karena bahan dasar katun itu lembut ya. Kemudian gunakan pakaian yang tidak ketat, jangan menggunakan pakaian yang ketat-ketat. Kalau ketat nggak boleh ya. Gunakan atau gantilah pakaian secara teratur ya, pakaian dalam terutama dalam hal ini. Ya. Jangan kalau sudah basah, sudah berkeringat ya, harus diganti. Takutnya nanti kalau lembab itu bisa menyebabkan timbul penyakit jamur. Ya. Setelah buang air kecil, bersihkan dengan air bersih lalu keringkan dengan handuk dan tisu. Ini memang harus dilakukan karena air pipis ya itu kan najis dan kotor, makanya harus dibersihkan. Ketika sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalutnya. Selesai mandi ya, harus diganti kan sudah banyak darahnya gitu ya, sudah kotor. Kemudian setelah buang air kecil juga sama, buang air kecil gantilah pembalut gitu. Jangan males ya, karena balik lagi nanti ke dirinya. Di darah kotor itu banyak kuman. Jadi kalau dipaksakan terus pakai, takutnya nanti malah menyebabkan infeksi pada saluran reproduksi. Jadi ya, ini yang harus diperhatikan nih di usia-usia remaja. Ya, jangan malas. Kadang kan ada orang yang malas dan berbalut. Jangan ya, harus dibiasakan karena itu balik lagi nanti ke dirinya sendiri gitu. Mau sehat atau mau sakit gitu ya. Kalau mau sehat ya apa-apa, capek itu buat kebaikan. Tapi kalau malas ya nanti malah yang jadi yang rugi dirinya sendiri. Baik, ini ya pembahasan kita tentang perkembangan pada wanita. Ada yang sampaikan? Silakan. Terkait dengan perkembangan pada wanita, baik itu proses pubertas, menstruasi ataupun yang. Silakan.